Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya? Hari ini semua sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah ya kalau begitu. Sekarang Ibu pimpin doa semuanya sebelum kita memulai pelajaran. Alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, Ibu ambil daftar hadir dulu ya. Ya, Bu. Aksyana Fitria, Hadir, Bu. Sinta Amelia, Hadir, Bu. Lydia Sri Rahayu. Hadir, Bu. Nah, semuanya sudah membaca apa materi kita hari ini? Belum, Bu. Belum. Baik, materi kita hari ini dengan materi pokok yaitu teks biografi dengan KD, menganalisis aspek makna dan kebahasaan di dalam teks biografi. Indikatornya ada 3. Yang pertama, menganalisis struktur teks biografi. Dan yang kedua yaitu menganalisis ciri kebahasaan teks biografi. Yang ketiga yaitu menyimpulkan aspek makna atau hal yang dapat diteladani dari tokoh dan kebahasaan teks biografi. Sampai sini paham? Paham, Bu. Sebelumnya kalian sudah tahu apa itu teks biografi? Sudah, Bu. Nah, coba baca. Nah, benar, teks biografi itu yaitu teks yang menceritakan tentang seorang tokoh yang lumayan berpengaruh dalam masyarakat. Bisa seperti pahlawan, guru, atau tokoh-tokoh tertentu yang memiliki pengaruh besar di dalam kehidupan masyarakat. Kalian tahu tidak apa manfaat kita mempelajari teks biografi ini? Tidak, Bu. Nah, manfaatnya yaitu dengan mempelajari teks biografi kita harus bisa mengambil hikmah dan bisa termotivasi dengan apa yang dilakukan tokoh, dengan ketekunannya, ketelitiannya, sehingga mereka bisa meraih cita-citanya walaupun tidak semuanya mengalami yang semuanya lancar gitu, membutuhkan pengorbanan, pengalaman dan banyak hal yang harus dikorbankan untuk meraih cita-citanya. Nah, itulah manfaat mempelajari teks biografi ini. Nah, sebelum Ibu berikan kalian tugas, Ibu memberikan penjelasan sedikit tentang materi kali ini, yaitu yang pertama struktur teks biografi. Struktur teks biografi yang pertama yaitu orientasi. Yang kedua yaitu peristiwa. Peristiwa atau masalah yang dihadapi. Dan yang ketiga yaitu reorientasi. Akhir dari cerita tokoh. Nah, sampai sini dulu ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Nah, sampai sini Ibu anggap paham ya. Jadi orientasi itu merupakan awal bagaimana mungkin kelahirannya, tempat lahirnya di mana, atau identitasnya. Dan yang kedua yaitu peristiwa atau masalah yang dihadapi. Misalnya sebelum tokoh itu sukses, masalah apa yang dihadapi, perjuangan seperti apa yang dilakukan, seperti itu. Dan yang ketiga yaitu reorientasi, bagaimana akhir dari cerita, akhir dari tokoh ini, misalnya dia sukses, dia meraih penghargaan, seperti itu. Sampai sini paham? Paham, Bu. Nah, lanjut materi yang kedua yaitu ciri kebahasaan. Ciri kebahasaan teks biografi ini yang pertama yaitu bahasanya lugas.
Lugas di sini berarti di dalam teks biografi digunakan kalimat yang tidak bertele-tele, kalimat yang langsung sesuai dengan fakta, kalimat yang tidak berbelit-belit seperti itu. Dan yang kedua yaitu menggunakan konjungsi. Apa itu konjungsi? Kata hubung. Seperti dan, lalu, kemudian, dan lain sebagainya. Dan ciri kebahasaannya yang ketiga yaitu menggunakan pronominal. Pronominal yaitu kata ganti. Dan selanjutnya yaitu menggunakan rujukan kata. Rujukan kata itu bisa seperti ini, itu, di sini, di situ, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu menggunakan penanda waktu. Penanda waktu di sini bisa waktu dia kecil atau waktu di SMA, apa yang dialaminya, menggunakan waktu, keterangan waktu seperti itu. Dan materi yang ketiga yaitu menyimpulkan aspek makna atau hal yang dapat diteladani dari tokoh yang kita baca. Berarti apa isinya, apa yang dialaminya, apa yang bisa kita teladani, misalnya sikapnya, cara beribadahnya, seperti itu, karakternya, kegigihannya dalam mencapai tujuannya. Paham sampai sini? Paham, Bu. Baik, Ibu anggap paham ya. Nah, selanjutnya kalian buka dan kalian analisis teks biografi yang telah Ibu berikan, yaitu tentang tokoh yang terkenal, tokoh sastrawan, yaitu tokoh Taufik Ismail. Jika mendengar kata ini, apa yang terlintas di pikiran kalian? Ya, benar. Yaitu Taufik Ismail ini berarti sastrawan yang terkenal akan kepuitisannya, menggunakan kata-kata puitis, mengembang puisi gitu. Orang yang sangat pintar untuk mengembangkan puisi, dan itulah Taufik Ismail. Nah, sekarang kalian baca teks biografi yang Ibu berikan, yaitu tentang Taufik Ismail. Di dalam itu kalian Ibu bentuk berkelompok yang terdiri dari 3 orang, 1-3 satu kelompok, 4-6 kelompok 2, dan begitu seterusnya. Nah, di dalam kelompok kalian harus mampu mendiskusikan tentang indikator kita tadi, apa strukturnya, apa ciri kebahasaannya, dan apa hal yang bisa kita teladani dari tokoh tersebut. Paham sampai sini tugas kelompoknya? Paham, Bu. Nah, sekarang kalian lakukan diskusi. Nanti di akhir diskusi Ibu akan minta kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian, dan kelompok lain menyimak, menanggapi, dan merespon hasil diskusi kelompok lain. Semuanya paham? Paham, Bu. Nah, Ibu kasih waktu 10 menit untuk berdiskusi, dimulai dari sekarang ya. Ya, Bu. Nah, kegiatan diskusi berakhir. Sekarang kalian harus mampu mempresentasikan hasil diskusi kalian dengan kelompok lain, menyimak, merespon, dan menanggapi kelompok lain. Nah, kegiatan diskusi dan presentasi berakhir. Sekarang kalian duduk lagi, duduk ke tempat kembali. Nah, sekarang secara individu kalian membuat teks biografi, seperti boleh pilih itu pilihan seperti guru, pahlawan,
seperti yang tadi tokoh penulis, misalnya Terelie, Ayu Utami, dan lain sebagainya. Sampai sini paham? Paham, Bu. Nah, setelah kalian siap mengerjakan tugas individunya, kalian kumpulkan. Dan di akhir pembelajaran kita akan simpulkan bersama-sama tentang tokoh Taufik Ismail tadi. Nah, kumpulkan tugasnya. Nah, sekarang kita simpulkan apa yang menjadi ciri kebahasaan dan struktur teks biografi, lebih fokusnya kepada aspek makna dan hal yang dapat kita teladani dari tokoh Taufik Ismail ini. Dalam strukturnya mungkin sama, yaitu orientasi, yaitu tempat lahir Taufik Ismail atau namanya yaitu Datuk Panji Alam Khalifatullah yang lahir di Bukit Tinggi. Dan yang selanjutnya yaitu isinya, orientasi berarti tadi identitas. Selanjutnya itu peristiwa atau masalah yang dihadapi. Peristiwa yang dialaminya yaitu selama kuliah, Taufik Ismail ini merupakan seorang yang aktivis pelajar Islam Indonesia atau PII, Ketua Senat Mahasiswa dan Dewan Mahasiswa di UI. Selanjutnya yaitu kita masuk ke dalam reorientasi. Pada akhir karirnya, Taufik Ismail berhasil untuk menempuh khalayak ramai. Dia berhasil dikenal karena mampu menulis puisi-puisi yang terkenal dan membuat seseorang terkagum-kagum akan kepuitisannya. Nah, sekarang kalian bikin atau resume atau kesimpulan mengenai pembelajaran kita hari ini. Di akhir nanti Ibu akan nilai dan Ibu kumpulkan ya. Ya, Bu. Nah, untuk selanjutnya pekerjaan rumah, kalian harus mampu untuk menyimpulkan atau membaca lebih mendalam materi kita untuk minggu besok, yaitu teks eksposisi. Semuanya paham sampai di sini? Paham, Bu. Nah, baik. Sampai di sini dulu pertemuan kita pada kali ini. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.